Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Subianto di MKP 2A dengan NIM 2204858. Di sini saya akan membahas mengenai bucket sort. Bucket sort, apa sih itu bucket sort? Bucket sort adalah salah satu bentuk algoritma dividen membagi dan conquer menggabungkan dalam linear time. Ini merupakan pendapat Wilkinson dan Allen. Bucket sort adalah metode pengurutan dengan cara membagi himpunan array ke dalam beberapa ember secara merata berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi, apabila terdapat sebuah data dalam sebuah array, data tersebut akan dibagi dalam sebuah ember atau array dengan karakteristik tertentu. Seperti di sini ada interval antara 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, dan seterusnya. Interval ini dapat kita atur bebas kita. Kita mau mengaturnya 0 sampai 7 boleh. Berarti di sini dari 8 sampai seterusnya gitu ya. Asalkan intervalnya sama. Nah, kemudian setiap ember akan melakukan pengurutan dan dapat menggunakan logaritma yang berbeda seperti menggunakan insertion sort, double sort, atau lainnya, atau memanggil fungsi bucket sort itu sendiri secara rekursif. Nah, setelah datanya tersebut disimpan di dalam ember, ember ini akan melakukan pengurutan di dalam ember ini saja, bukan dalam semua datanya. Ada ember saja. Pada interval 0 sampai 9 hanya diurutkan data yang masuk dalam interval tersebut. Untuk lebih jelasnya, prinsip kerja bucket sort sendiri adalah pecah, urutkan, dan gabung. Nah, di sini terdapat data array 24, 6, 14, 52, 44, 36, 78, 88, 72, dan 93. Nah, data ini kemudian kita pecah, kita masukkan sesuai dengan interval dalam ember yang sudah kita buat. Nah, interval ini dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita, ya. Mau buat embernya sedikit atau menjadi ember yang lebih banyak. Untuk interval 0 sampai 9 kita masukkan 6. Untuk interval 10 sampai 19 kita masukkan 14 dan seterusnya, sampai pada interval 70 sampai 79 terdapat dua data, yaitu 78 dan 72. Nah, kita masukkan. Kemudian pada interval 80 sampai 89 ada data 88, kita masukkan ke dalam ember ini atau array kosong ini. Kemudian untuk interval 90 sampai 99 kita masukkan angka 93. Nah, setelah ini dalam ember ini akan melakukan pengurutannya masing-masing. 6 karena tidak ada, berarti sudah 6. 14 dia tidak ada pasangannya, ya sudah. 24 sama, sampai 52 juga tidak pasangan. Nah, pada interval 70 sampai 79 di sini terdapat pasangan 78 dan 72. Maka akan dilakukan perbandingan menggunakan algoritma insertion sort atau apapun. Kemudian akan ditukar 72 ke sini, 78 ke belakang sini. Nah, kemudian 88 dia tidak ada tambahan lagi, 93 juga tidak ada. Nah, ember ini dapat kita isi berapapun datanya, asal sesuai dengan interval yang sudah kita buat. Next. Nah, kemudian seperti ini jadinya, data sudah terurut 6, 14, 24, 36, 44, 52, 72, 78, 88, dan 93. Nah, data ini juga apabila float. Nah, float kan berarti di sini ada 0,0
0,14, 0,24, 0,36, 0,44. Nah, sebelumnya kita harus mengkalikannya terlebih dahulu dengan 10, kemudian kita bagi dengan banyak ember yang ingin kita buat. Terserah, semakin banyak ember kadang itu menyebabkan sistemnya agak sedikit terlambat. Mungkin lebih baik menggunakan sedikit ember ya, atau sedikit membagi. Nah, begitu pula ini Buggershot ini dapat diterapkan pada jenis data float, chart, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan data string, data chart juga demikian. Nah, sebelum mengimplementasikan Buggershot, kita harus mengetahui dulu kompleksitas dari Buggershot tersebut. Buggershot dalam kasus terbaiknya memiliki kompleksitas big O n linear. Hal tersebut apabila datanya disebar secara merata. Dalam kasus terburuknya memiliki kompleksitas O n kuadrat sampai O n log n. Hal ini terjadi apabila paketnya kita susun terlalu dekat sehingga datanya terlalu berhimpitan dan membuat lambat dalam proses algoritmanya. Kelebihan dan kekurangan Buggershot. Kelebihan, algoritma cukup sederhana untuk diaplikasikan, ya, sangat efektif untuk jumlah data yang banyak. Nah, karena Buggershot ini linear, jadinya tidak bergantung pada jumlah data, mau datanya banyak atau datanya sedikit, maka akan melakukan operasi yang sama. Kekurangannya adalah proses pengerjaan memerlukan waktu lama, gantung pada memori penyimpanan. Nah, semakin banyak ember yang kita buat, maka akan semakin memenuhi memori dalam penyimpanan komputer kita. Nah, kemudian kita lihat programnya. Nah, di sini pertama-tama kita import dulu Java until array list, dan kita import library-nya Java until collections. Nah, setelah itu dalam pemrograman Java itu terdapat class. Nah, pertama-tama kita buat dulu public class Buggershot. Nah, nama di sini harus sama dengan judul, ya. Kemudian kita buat void fungsi di dalamnya, public static void Buggershot dengan parameter integer data. Nah, dengan if n kurang dari sama dengan 0, maka dia akan mereturn data. Nah, ini digunakan untuk melakukan Buggershot. Kemudian setelah kita mempunyai fungsinya, kemudian kita buat array list integer kurung buka kurung tutup bucket sama dengan new array list 10 di sini karena kita menginginkan ada 10 ember. Atau bisa kita ubah, terserah kita, atau bisa kita ganti dengan n juga boleh, seperti ini ya, boleh 10. Nah, kita mau membuat 10 ember. Nah, for dengan pengulangan membuka integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, titik koma, i increment.
yang akan menghasilkan fungsi bucket bucket array i sama dengan new array list integer kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat ember virtual, ember virtual atau array kosong ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki embernya, kita akan mengisinya menggunakan fungsi for integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i increment kurang buka siku index sama dengan kurung buka data array ya, dikalikan dengan n data ya, yang ingin kita masukkan ini di n saja ini ya. Nah, kita bagi dengan max value data plus 1 kurung tutup titik koma akan menghasilkan bucket index ya, n kita gunakan logic ya, data integer data array ini untuk mengisi data dalam ember ya. Setelah kita mengisi datanya, kita sebarkan data-data yang ada dalam yang tersedia tadi. Kemudian kita urutkan data-data tersebut dengan menggunakan for integer i. Setelah kita mengisi data-data tersebut, selanjutnya kita akan mengurutkan data-data tersebut. Kita akan mengurutkan data menggunakan perintah for membuka integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 10 titik koma i increment ini 10 ya tadi karena kita bikin 10 nanti disebut dengan n collection short, akan menggunakan collection short i. Nah, kemudian setelah kita urutkan, selanjutnya kita menggabungkan semua data dalam bucket tadi dengan integer index sama dengan 0 for membuka integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i increment.
kemudian kita lakukan looping juga serupa for integer I d sama dengan 0 titik koma j kurang dari bucket I size dot ukuran size kurung tutup kurung buka kurung tutup titik koma d increment yang akan menghasilkan data indeks data ya dalam array indeksnya sama dengan bucket I get kurung buka d kurung tutup indeks increment. Nah, setelah itu fungsi ini kita buat untuk menentukan nilai besar atau nilai maksimal ya, maksimal dalam array tersebut. Kita buat fungsi public statis, kita pakai integer fetch max value buka dengan parameter integer si kita buat array ya, datanya kurung buka integer max sama dengan data kurung siku 0 titik koma. Untuk kita buat pengulangan ya seperti ini, integer I sama dengan 1, I kurang dari data length ini adalah panjang data ya. Oh ya, nanti di sini kita panjang length, panjang array-nya ya, panjang array-nya di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Ini kita masukkan ke dalam n ya. I increment kurung tutup akan melakukan perbandingan apabila data dalam I dalam indeks I itu 0 atau lebih besar dari maksimal, maka data I akan dimasukkan ke dalam variabel maksimal. Apabila tidak, maka dia akan return maksimal. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian kita panggil yang sudah kita buat menggunakan public static void main. Nah, dalam Java harus terdapat ya kelas, setelah kelas selanjutnya harus terdapat public static void main kurung buka string kurung buka siku kurung tutup args kurung tutup kurung buka awal, kemudian kita isi integer datanya 24, 6 dan seterusnya. Panjangnya tadi 10 ya, kita masukkan ke n. Nah, kemudian kita cetak. Dalam bahasa Java, untuk mencetak sebuah data kita gunakan system.out.println kurung buka sebelum diurutkan ya, kita tulis ini. Nah, kurung tutup. Kemudian kita kasih pengulangan looping ya, integer I sama dengan 0 titik koma I kurang dari n titik koma I increment sistem. Kemudian kita print lagi menggunakan sistem out print data ya, seperti ini. Kita buka I plus buka ya, ini system.out print, dan apabila dia keluar berarti kita kosongkan saja ya, enter gitu. Kemudian kita panggil di sini panggil fungsi ke short. Nah, kemudian sistem print out dan setelah diurutkan for
kurung buka integer I sama dengan 0 titik koma I kurang dari N titik koma I increment mengukur awal, kemudian kita print menggunakan sistem out juga, sistem out print kurung buka data array tadi I plus ini kurung tutup titik koma. Terus apabila tidak memenuhi kita kasih enter saja kosong ya. Hasilnya adalah saran sebentar. Nah, ini adalah hasilnya ya. 6 14 24 36 44 52 72 78 88 dan 93. Selanjutnya kita bandingkan dengan sorting menggunakan bahasa C, yaitu selection sort dan insertion sort. Nah, di sini sudah saya buat. Nah, pertama-tama kita buat dulu void insertion sort dengan parameter integer id ini ya, kemudian integer kita masukkan seperti ini. Dan kita buat juga void selection sort ini untuk membandingkan ya seberapa cepat sih pemrograman sort, apakah dia lebih baik ataukah dia sama dengan sorting yang terdapat pada bahasa C. Void selection sort membuka parameter, kasih parameter ini masukkan current x sama dengan 0 for dengan pengulangan integer I sama dengan 0. Kemudian kita eksekusi. Ya, pertama-tama saya kunci dulu ya yang insertion sortnya. Kita main in sebelum kita buat print seperti di sini. Gimana ya? Nah, void print di sini. Ya, kita tampilkan sebelum datanya akan dimunculkan ini selection sort parameter B ya, maksudnya array B yang terdapat pada B di sini ya. Nah, dengan jumlah datanya 10 ya, ini di sini 10. Kemudian kita panggil kemudian kita print lagi sesudah dan kita panggil lagi apa hasilnya. Nah, ini untuk selection sortnya. Sebelum 20 8 9 3 1 2 3, kemudian menjadi ini 1 2 3 8 9 10 20 23 25 dan 28. Oke, selanjutnya kita ke insertion sort. Ya, nah, insertion sort
hasil ya, sama 28. Ya, dapat lihat di sini sebelumnya ini sesudahnya menjadi ini. Ya, eksekusi waktunya 2 ton. Nah, bagus sort ini dapat digunakan untuk berbagai bidang, untuk penelitian, untuk dan juga untuk penggunaan data. Dan di sini terlihat terdapat kesalahan di dalam penulisan kelasnya, maka saya membuat yang baru dengan mengganti ini tadi 6 bracket ya menjadi 4 saja, jangan 10 terlalu banyak. Maka apabila saya run, maka dia akan menghasilkan nilai. Ini sebelum dan sesudah ya. Saya kasih. Kelasnya yang salah. Oh ya. Nah, ini jadi sudah ya. Oke, selanjutnya untuk kompleksitasnya saya yang pertama untuk kompleksitasnya untuk ngeceknya saya menggunakan ini. Pertama saya ketik double CPU time use in integer n 1000, integer data 1000 array ya, for integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i increment. Data array data i random modulus 1000 titik koma start sama dengan code assumption sort,
data dan address alamat ya, n titik koma n sama dengan crop buka kurung tutup titik koma dan use jadi ini sensor untuk yang pertama, untuk yang kedua dan use. Kemudian kita jalankan, kita upload dulu yang print. Run ternyata tahu ini saya buka aja ya. Ini ketahui akses time-nya ini